Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tangan Doang TV yang sama-sama berbahagia, berbicara tentang zakat fitrah. Kewajiban ini mulai diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Agama kita telah memperkenalkan bahwa ada 2 jenis zakat. Yang pertama, ada zakat yang berhubungan dengan harta atau kekayaan. Ini disebut dengan zakat mal. Kemudian ada zakat yang diperuntukkan per jiwa atau per kepala atau per badan, bukan ukuran kekayaan atau harta, tetapi jiwa, setiap jiwa. Perbedaan antara keduanya, kalau zakat mal atau zakat harta punya nisab, dan zakat fitrah tidak ada nisab. Yang pasti sudah melebihi dari kebutuhan makanannya beserta dengan makanan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dari apa zakat fitrah? Dari palohina deta, tetapi ampari mulakbi baturi nurikan renjo sibangi beserta dengan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pemirsa yang berbahagia, dalam buku fikhu zakat tulisan dari Dr. Yusuf Qardawi, zakat fitrah itu dimaksudkan adalah zakat yang diwajibkan sebab futur atau berbuka puasa pada bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban melaksanakan zakat fitrah ini, apakah wajib dengan makanan atau boleh diganti dengan nilai daripada bahan makanan tersebut.
jumhur ulama sepakat atau mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang senilai dengan harga bahan makanan pokok tersebut. Apalagi untuk zaman sekarang, terutama di negara-negara maju atau negara-negara industri, mereka pada umumnya bermuamalah, bertransaksi dengan menggunakan uang. Karena itu maka zakat fitrah mereka ganti dengan uang senilai dengan harga bahan makanan pokok tersebut, karena itu dianggap lebih efisien dan lebih efektif. Ada juga yang berpendapat bahwa harus dengan bahan makanan ketika kita ingin membayar zakat fitrah. Apa sebabnya? Karena Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa membayar atau ketika berzakat fitrah harus dengan makanan pokok. Ini tentunya disesuaikan dengan keadaan di suatu daerah. Mengapa Rasulullah mewajibkan pada zamannya bahwa harus dengan bahan makanan pokok? Ada dua alasan. Yang pertama, bahwa pada zaman Rasulullah ketika itu boleh dikatakan peredaran uang tidaklah seperti keadaan sekarang. Berihat tunjuk ampat cerita di masalah doe agak susah. Gampang ini ampa bahan makanan pokok. Karena itulah maka Rasulullah mewajibkan untuk berzakat fitrah dengan makanan, karena ketika itu jauh lebih gampang nih ampa bahan makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah. Dari orang ini angupa gandum, tunjuk bahan makanan atau kurma atau yang lain-lain dibandingkan dengan uang. Sekarang yang padoit ya daripada bahan makanan. Karena itu Rasulullah SAW mewajibkan makanan pokok dibandingkan dengan uang. Ini adalah alasan yang pertama mengapa Rasulullah mewajibkan berzakat fitrah dengan bahan makanan. Yang kedua, bahwa kalau masalah nilai uang, maka dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, nilai uang tersebut bisa saja berbeda, bisa berubah. Gelesi poli nilaina doe rimangnya nabi koni. Kalau ukuran bahan makanan yang akan dijadikan zakat fitrah, misalnya 1 sok,
maka itu tidak akan pernah berubah. Gelejimin lam indra ngerukani satu saat sama dengan 4 genggam tangan orang dewasa. Jadi apa bungkar ke buku-buku fikih yang berbicara tentang zakat fitrah, maka mungkin geleji ngupar ukuran liter, sementara liter kuni pakai ukuran liter. Kalau di buku-buku fikih yang dipakai istilah itu adalah satu sa' atau istilah-istilah yang berkaitan dengan keadaan di negeri Arab. Dari segala istilah Indonesia nggak pakai hampir buku-buku fikih. Tapi ketika kita menyesuaikan dengan kondisi kita, maka detail dipakai liter. Jadi ampari buku fikih lakukan satu sa' gandum atau korma atau jagung, maka ampar dari pak jari ukuran lalang liter injo asipole 3/3 atau 3,5 liter. Ayam ini dari ukur nilainya sikura nilainya ampa dari dalam bentuk duit. Di teh koni ampa berasa paling banyak injo kira-kira 3,5 liter tersebut ansipolei nilainya dengan 34.000. Tetapi ampa berdasarkan lokasi daerah atau tempat itu pasti beda. Jadi belum tentu di teh rini 3,5 liter nah senilai dengan 34.000, enjori daerah lain atau di tampak lain belum tentu nasi konjetung. Beda harga karena beda kondisi daerah kita. Demikian halnya dengan bahan makanan pokok yang lain. Liter ini mana jenis dirasa nulok. Makanya dari pemerintah lasa-lasa atau gila kelompok kami supaya untuk lebih memudahkan, sehingga masyarakat tidak bingung ampa sirupa juga, maka masyarakat akan bingung kalau gua nakke nugele pakonjo jenis berasa nunggukan renjo Allah. Jadi tentang zakat fitrah ulama sepakat bahwa itu adalah kebutuhan atau disesuaikan dengan makanan pokok kita. Jadi tak jenis berasa berikan renjo sehari-hari itulah ampa lebih ampa bajikan ini atau lahir yang lain dari pertama injo dibandingkan dengan apa yang dikatakan Allah, maka itu tidak jadi masalah. Kalau misalnya beras yang kita makan sehari-hari itu kalau diuangkan senilai 30.000 saja misalnya atau 32.000, kemudian kita berzakat fitrah dengan nilai 34.000 beras yang seharga tersebut, maka itu lebih baik. Yang pasti jangan sampai beras anurikan renjo sehari-hari nuballo, ketika kita berzakat fitrah enjo dinilai suram berasa nugalen jebal bahan. Ini yang keliru dan paling aman kalau kita samakan
apa yang kita makan sehari-hari, dan ketika kita uangkan ampari bajarai surandoe, dinilai surandoe, maka itu seharga dengan beras yang kita makan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang berhasil ketika mempraktekkan zakat ini pada masanya, beliau juga mengganti bahan makanan senilai dengan nilai uang yang senilai dengan harga bahan makanan tersebut. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz itu lebih efisien, lebih efektif, dan tidak keluar dari tujuan yang sesungguhnya daripada pemberian zakat fitrah tersebut. Apa tercapai tujuannya untuk mengenyangkan atau untuk merimakan fakir miskin, maka mana dalam bentuk doa menurut Umar bin Abdul Aziz itu tidaklah jadi masalah. Dan untuk zaman sekarang, saya pikir kondisi kita di negara kita atau di daerah kita injo lok morangi nari sare dalam bentuk doe bisa dimanfaatkan untuk apa saja oleh mereka yang mendapatkan pembagian daripada zakat fitrah tersebut. Pendapat ini juga diperpegangi oleh Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab di antara 4 imam mazhab yang terkenal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini? Sekurang-kurangnya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa diwajibkannya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan amalan-amalan kita di bulan puasa ini. Harus kita akui bahwa meskipun agama sudah menyampaikan bahwa ketika kita berpuasa hendaklah menghindari hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahala daripada ibadah puasa kita. Tetapi sebagai manusia biasa, injo menarik sukui tarik janaun nulak pasah tarik janaun nugelet kulle lari tahan nan suruh jasa pau-pau, ataukah sikap kita yang mengurangi daripada nilai pahala puasa kita. Nusana nak menjagain nakalenta, baik ucapan maupun tingkah laku, tetapi tetap saja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang ringan, nugal dari sana-sana, biasa tak lapas sejimangi pau nugal aja kaji, ataukah perbuatan kita, maka untuk mensucikan diri kita, untuk menutupi kekurangan-kekurangan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Ia menila tongkoki, ia menila pakatan kasai, jiwata, lahir batin kita yang disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan kita. Tak kalupaki di dalam bulan Ramadan selama itu adalah dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan yang mudah untuk dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hikmah yang kedua, bahwa dengan diwajibkannya zakat fitrah, hubungan cinta antara si kaya dan si miskin itu akan lebih terjalin. Hubungan persaudaraan di dalam masyarakat muslim itu akan lebih nampak dengan adanya zakat fitrah, karena apa yang dirasakan oleh si kaya gelema rasai pentina juga dirasakan oleh si miskin, karena mereka diberikan bahan makanan, dijamin makanannya pada hari raya Idul Fitri, sehingga mereka pun turut bergembira merayakan hari kemenangan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.